mungkin kelihatannya. Kelihatannya. Tersekap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk ke sesi ketiga full ekstrim dari asar hingga nanti kita maghrib. Kita akan ngobrol lebih panjang lagi bersama Pak Ermi. Cuman teman-teman, tadi saya mohon maaf khususnya kepada Pak Ermi dan teman-teman semua. Di sesi kedua tadi saya lupa ganti HP, lupa lihat waktu. Jadi tadi kepotong banyak itu tentang berkaitan tentang keluarga dan juga mungkin pesan-pesan kepada teman-teman yang dulu dari dapilnya Pak Ermi. Mungkin singkat saja di sini Pak, ada ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman dapil dan juga teman-teman di DPRD Pak. Sebetulnya mungkin ke halayak ya, ke pemirsa dan khususnya ke teman-teman sahabat-sahabat yang mungkin mengenal saya gitu, dan terutama mungkin ada warga yang dari dapil saya dulu, Conggeang, Ujung Jaya, Paseh, Jati Gede, dan Tomo. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ya dulu sudah mendukung saya, sudah memberikan apresiasi dan memberikan sebuah doa dan sebagainya. Terima kasih atas dukungannya, dan tentunya yang kedua mohon maaf apabila banyak salah dan banyak hal yang kurang berkenan, juga banyak mungkin janji-janji ataupun rencana-rencana yang belum bisa terpenuhi. mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam event-event lain di masa yang akan datang. Begitu aja mungkin. Atur Nun, Pak, luar biasa. Ini teman-teman, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu hal yang sebetulnya agak tabu loh Pak bagi Langga pribadi. Karena kan dulu itu Langga bilang bahwa no politik, no sara, no membanding-bandingkan, no dan lain-lain di YouTube Langga. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, kenapa enggak loh? Soalnya kan teman-teman Langga, alhamdulillah gitu Pak, Langga ada di lingkungan orang luar biasa yang mana notabene-nya adalah ada yang dari pemerintahan, ada yang dari legislatif, ada masyarakat, ada ormas-ormas, ada LSM. Mereka pun berhak bersuara tentang apa yang terjadi, gitu Pak. Artinya, kenapa enggak? Hari ini spesial pertama kalinya dalam sejarah ngobrol, kita akan ngobrolin tentang politik. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Ermi. Oh iya Pak, sebetulnya Pak, unek-unek apa yang berkaitan dengan politik yang mungkin sekarang dipikirkan oleh Bapak Pak? Ya. What happened itu Pak? Ya, kita bicara politik secara umum ya. Baik dalam konteks Indonesia secara umum ataupun di Sumedang. Satu hal yang membuat politik ini kemudian menjadi sesuatu yang orang banyak mempersepsikan politik itu ya kejam gitu ya. Kemudian kotor dan sebagainya. Ya, itu tidak salah, karena memang hari ini juga pada praktiknya para politisi, praktisi pemerintahan dan sebagainya juga melakukan hal yang memang mungkin juga tidak kurang kurang manusiawi dan sebagainya. Tapi sebetulnya di dunia politik ada dunia yang sangat mulia sebetulnya ya. Karena politik, apalagi kalau kita melihat dalam perspektif Islam, adalah semua kegiatan, semua pikiran kegiatan yang memang diperuntukkan untuk memikirkan kepentingan umum, kan begitu. Kita bicara masalah ingin membangun jembatan saja, itu juga bisa diartikan sebagai kegiatan berpolitik sebetulnya, dalam politik yang lebih luas. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah politik praktis tentunya, politik yang memang orientasinya adalah memang kekuasaan. Nah, saya ingin meluruskan beberapa diksi, beberapa istilah, dan beberapa mungkin hal ya yang selama ini masih keliru ya dalam yang ada di pemahaman masyarakat secara umum. Tentang misalkan begini, ada partai politik misalkan, atau ada orang yang kemudian terjun ke politik. Kemudian bilang bahwa akhirnya mah kekuasaan juga. Ya kan, nggak ada bedanya dengan yang lain gitu. Akhirnya mah kekuasaan yang dia mau dan sebagainya. Ya memang politik adalah alat untuk mencapai kekuasaan gitu. Kalau Anda tidak mau mengatakan bahwa tidak ingin mendapati orang yang ingin meraih kekuasaan, ya di ormas, di lembaga pendidikan, di yayasan, itu enggak.
Jadi sebetulnya memang politik ini adalah sebuah ruang di mana dia secara ilegal, secara legitimate, secara sah untuk berebut kekuasaan dengan cara-cara mekanisme yang telah kita sepakati sesuai dengan regulasi perundangan yang ada. Jadi tidak salah orang misalkan, ternyata partai ini tetap aja orientasi kekuasaan. Memang begitu politik gitu. Ruang disediakan ruang untuk begitu. Yang pertama. Yang kedua, politik secara umum itu dioperasionalisasikan oleh demokrasi. Ya, demokrasi yang secara spesifik mewadahi itu semua. Jadi demokrasi kita hari ini, khususnya di Indonesia, adalah demokrasi yang memang mengacu kepada demokrasi, sebetulnya demokrasi memang ala barat pure gitu ya. Tidak ada nilai-nilai, kalau menurut saya tidak ada nilai kearifan lokal ya seperti dulu ya. Dan ini membawa konsekuensi yang cukup besar ya. Apa konsekuensinya ketika demokrasi kita lakukan dengan sebegini bebas ya? Salah satunya adalah demokrasi proses demokrasi kita dalam konteks memilih pemimpin dan calon wakil rakyat itu menjadi sangat mahal. Karena apa? Karena politik kita, demokrasi elektoral, artinya demokrasi dipilih langsung oleh masyarakat, oleh warga. Sedangkan masyarakat kita seperti begini adanya, ya. Jadi warga masyarakat kita sebagian besar ini karena memang dari sisi pendidikan dan dari sisi ekonomi masih belum bagus, sehingga yang terjadi adalah menjadi politik transaksional. Transaksionalnya transaksional materi, bukan transaksional ide. Oke, saya milih Kang Langga ya. Tapi tolong harus seperti ini. Itu transaksi ide atau gagasan. Tapi kalau misalkan saya pilih Kang Langga karena Kang Langga ngasih uang ke saya 100.000 atau ngasih semen 5 sak buat jalan gang. Oh ya, ada. Seperti itu. Nah, itu kan jangka pendek sebetulnya. Sedangkan dalam konteks legislatif ya, mereka dipilih itu, wakil rakyat dipilih itu sebetulnya dalam tataran kebijakan. Dalam tataran mengawal pemerintahan dan sebagainya. Sesuai dengan tupoksinya, budgeting ya, menganggarkan, legislating, membuat peraturan, dan controlling, mengawasi jalannya pemerintahan. Tidak lepas dari itu. Nah, sedangkan kita mempunyai ekspektasi dan harapan dan serta persepsi yang besar terhadap anggota dewan. Padahal tugasnya hanya itu. Ini juga perlu kita luruskan ya. Jadi tujuannya supaya demokrasi kita menjadi demokrasi yang efektif gitu. Nah, baru di pilkada memilih bupati, memilih gubernur, memilih presiden. Ada di pilpres ya, pilkada itu memilih bupati ataupun gubernur, baru itu memilih pemimpin yang ada di eksekutif yang langsung mengeksekusi program-program yang ada. Nah, jadi ada dua ranah yang berbeda ketika milih legislatif dan milih eksekutif gitu. Jadi kita harus tahu tugasnya apa legislatif, tugasnya apa eksekutif, sehingga tidak salah dalam memberikan harapan dan ekspektasi gitu ya. Karena gini, kadang banyak misalnya orang mengatakan tidak tepat janjinya bohong dan sebagainya. Bisa jadi janji menurut kita, menurut para politisi atau caleg itu bukan janji. Ini yang mislead, yang berbeda. Oh, ada itu? Ya seperti itu, misalkan ngomong gini, misalkannya, oh itu janji saya pegang itu. Ada juga begitu ya. Jadi sangat harus spesifik kalau kita bicara janji politisi, gitu. Dan politisi itu kan begitu ya, bisa ngeles dan sebagainya. Jadi gitu. Jadi saya ingin tekankan bahwa mari kita mulai membangun rasionalitas dalam berpolitik, dalam berdemokrasi, ya. Dan harus kita mulai dari sekarang gitu. Dan kita harus stop itu politik uang itu. Itu sangat merugikan banyak orang, merugikan semua bangsa. Karena apa?
karena politisi kita, karena dengan modal besar, kemudian bagaimana berpikir juga tentang orientasinya ke sana juga akhirnya. Nah, setidaknya kalau kita cukup rasional dalam memilih ya, tidak pragmatis, itu setidaknya bisa meminimalisir praktek-praktek korupsi. Itu kan ide pilkada, politik uang ini kan sebetulnya mengemuka setelah adanya reformasi dan perubahan undang-undang ya, tentang Undang-Undang 32 2009, kemudian 32 tahun 2009 itu kan mengubah struktur sistem politik kita yang tadinya presiden dipilih MPR jadi dipilih langsung, yang tadinya DPRD memilih bupati sekarang dipilih oleh langsung. Nah, itu mengubah semua tatanan kehidupan juga pada akhirnya. Nah, ada kekagetan, ada euforia yang cukup besar di situ, sehingga kemudian menjadikan politik ini kehilangan fokus ya, atau demokrasi ini kehilangan fokus. Demokrasi ini filosofinya adalah hanya sebuah alat dalam konsensus bersama, sebuah alat untuk mencapai kesejahteraan gitu. Itu kan gitu. Nah, ternyata sampai saat ini kan belum terjadi seperti itu. Masyarakat situasi sejahtera masih belum bisa kita rasakan akibat adanya aktivitas demokrasi itu, pilkada atau pileg ini belum terlalu terlihat benefit atau manfaatnya bagi masyarakat ya, karena mungkin terganggu dengan situasi di mana diakibatkan oleh proses demokrasi atau ongkos politik yang sangat besar gitu. Jadi kita inginkan baik dari sisi politisinya, pelakunya, baik dari sisi masyarakatnya sebagai pemilih, itu kita sudah mulai harus memperbaiki diri. Ya, masyarakat apa yang harus perbaiki dari pola pikir, dari alasan, pertimbangan dalam memilih gitu. Coba konsisten saja, saya milih orang ku pinterna, ku bagerna, ku bisa anak. Tidak ku mere duitna. Oh sih, saya pilih Langga karena saya yakin dia bisa. Saya yakin dia mampu. Itu walaupun dia ngasih duit saya. Coba kita konsisten dengan penilaian seperti itu. Begitu juga politisi. Jangan misalkan bagaimana godaan itunya melabatkan uang dan sebagainya. Saya mengandalkan kompetensi saya saja, dan bagaimana memenangkan politik dengan cara-cara yang kotor dan sebagainya. Coba kita dua sisi itu kita sama-sama konsisten. Makin banyak orang yang melakukan itu, akan makin sehat demokrasi kita, akan makin bermutu demokrasi kita, ya kan? Akan makin bagus, saya pikir, progres kita ke depan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan tidak korupsi. Diawalinya dari situ, diawalinya dari proses demokrasi kita yang memang sangat mahal. Belum lagi nanti setelah memimpin, setelah jadi dewan, banyaklah kos-kos lain yang harus dikeluarkan, ya kan? Untuk memelihara konstituen, untuk memelihara dapil dan sebagainya. Jadi itu kemudian kita harus berpolitik secara proporsional, dan artinya kita memilih dewan sesuai dengan tugas dan fungsinya, tidak berharap lebih di luar tugas-tugasnya, sehingga kita jadi tahu ketika ada orang, kok saya dibangun ini, kok saya bangun ini, bohong, Anda nggak bisa membangun, Anda tugas Anda gini. Oke, Anda hanya tugas menganggarkan, tidak bisa membangun. Jangan bodohi saya. Tugas Anda tuh hanya menganggarkan, dan melakukan pembangunan itu adalah pemerintah. Gitu. Jadi proporsional. Begitu juga ketika memilih bupati. Saya ini oke, karena Anda eksekutif. Jadi sesuai dengan ininya gitu. Sesuai dengan konteksnya. Nah, itu juga akan semakin memperkuat, mempersehat demokrasi kita ke depan. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan, bahwa kita semua, ya, khususnya para politisi, para birokrat, para cendekia, akademisi, harus sama-sama berkontribusi untuk membangun demokrasi kita yang sehat, demokrasi kita yang substansial, demokrasi kita yang kemudian bermutu gitu. Jangan malah mengotori, ikut pola akademisi terjun ke dunia politik, jadi malah ikut terwarnai menjadi kotor misalkan, jadi melakukan hal yang di luar rasionalitas dan sebagainya. Begitu juga misalkan ulama, ustadz dan sebagainya, malah ikut-ikutan melakukan
money politik, melakukan upaya-upaya dan sebagainya yang mungkin tidak elok dan sebagainya. Saya pikir justru kita harus mengubah ini semua untuk menjadi lebih baik gitu ya, menjadi lebih bermutu. Saya pikir itu, Kang Angga. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Erwin. Tapi gini loh Pak, Pak Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, pernah bilang kalau tidak salah di acara ILC bahwa malaikat pun kalau masuk ke sistem Indonesia bisa jadi iblis. Kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa koreksi ya, koreksi. Dengan bahkan ada juga Bosman Mardigu pernah bilang all system doesn't work. Istilahnya mah aturan dan hukum yang dulu itu nggak berlaku di zaman sekarang. Nah, kalau kita kurang lebihnya pakainya kita kaji dari dua pernyataan tersebut. Mungkin nggak orang seusia Langga sebut saja baik masuk ke dunia politik, sebut saja dunia legislatif, dunia para politik dan sebagainya. Apakah yang tadinya Langga baik bisa jadi buruk? Mohon maaf, bisa jadi tidak seperti yang dulu. Atau enggak juga ada orang dia itu sangat mudah sekali masuk ke suatu sistem yang sebetulnya mah old system tetap masih berlaku loh itu Pak. Artinya orang-orang lama masih akan tetap di sana. Otomatis anak-anak yang punya idealisme tertentu, punya tujuan tertentu di beragam semua partai itu bisa juga tergoyahkan loh Pak. Itu bagaimana menanggapinya Pak dengan kondisi mana budak karek kamari itu nyawan-awan tentang itu gitu Pak. Iya, tidak ada upaya lain kalau menurut saya untuk memperbaiki sistem ini dengan lebih baik. Sistem sebenarnya sudah baik ya sebetulnya. Cuman pelakunya ini yang kemudian baik. Jadi tidak ada upaya yang lebih baik, yang lebih efektif menurut saya selain lewat pendidikan, khususnya pendidikan politik. Baik di partai ataupun di lembaga-lembaga lain yang konsen terhadap pembangunan demokrasi kita. Gitu ya, baik ormas dan sebagainya. Jadi di situ, nah kalaupun misalkan kita tidak bisa mewarnai yang sudah ada, ya setidaknya kita harus melakukan cut generation, gitu. Memutus generasi yang memang saat ini masih bermindset mempunyai mindset politik bahwa ya berpolitik adalah dewan adalah sebuah status sosial, sebuah alat untuk memperkaya diri, alat untuk sarana atau tempat untuk memperkaya, meluaskan pengaruh dan sebagainya. Nah, harus dirubah mindset itu bahwa dewan adalah alat untuk berkontribusi justru. Berkontribusi, kita kan kayak outsourcing ya, dikontrak 5 tahun oleh negara untuk mengawasi pemerintahan baik di level pusat, provinsi ataupun kabupaten atau daerah. Dikontrak mengawasi itu. Jadi itu sebuah pekerjaan yang harus dilakukan dengan profesional. Karena kita dibayar. Profesionalnya harus bisa melugas mengerjakan ketiga fungsi tadi. Kemudian juga ada kompetensi atau konten yang kita juga bisa berikan gitu. Sesuai dengan tugas ini. Nah, saya pikir gitu. Jadi mindset bahwa dewan itu menak ya, kemudian meningkatkan status sosial, kemudian sarana untuk dihormati banyak orang, itu mindset seperti itu udah harus dihilangkan. Justru kita jadi anggota dewan itu justru bekerja sebagai profesional gitu untuk mengawasi jalan pemerintahan, untuk ikut menganggarkan belanja daerah bersama bupati, dan untuk ikut mencetak, membuat peraturan bagi kemaslahatan masyarakat. Disitulah perlu ide, pikiran, ya, teori, konsep. Disitulah, karena dewan itu harus membuat peraturan yang mengatur khalayak itu banyak untuk di area publik. Harus punya ide, harus punya kemampuan dalam menganggarkan, harus paham akuntansi, paham dalam menyusun struktur APBD dan sebagainya.
juga dalam mengawasi pemerintahan. Begitu luas area pemerintahan ini. Di bidang PU, di bidang pembangunan, di bidang keagamaan, kemasyarakatan. Itu kan perlu ilmu, perlu konten, perlu pengetahuan. Nah, itu kemudian Anda pengetahuan yang kita bawa, yang kita punyai, gunakan untuk itu gitu. Justru akan capek jadi anggota dewan itu, bukan sebuah kehormatan sebetulnya. Ya kan? Itu mindset itu yang pertama harus dirubah. Sehingga ketika begitu, maka kita tidak membeli posisi itu. Gitu. Tidak harus membeli posisi itu karena tidak mengenakan sebetulnya. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya mindset itu yang harus kita rubah baik di pemilih maupun di politisi. Nah, dengan demikian kita harapkan bahwa ini berjalan secara proporsinya. Nah, begitu juga masyarakat gitu, ya. Tidak kemudian bisa dibeli dengan jangka pendek begitu ya. Misalkan dengan uang dan sebagainya. Gitu. Intinya sih bukan itu menurut saya, tapi intinya adalah apakah orang yang kita pilih itu mampu atau tidak, bisa atau tidak, gitu. Kalau sanggup, tentu dia sanggup karena nyalonkan ya. Tapi mampu atau tidak dia untuk menjalankan tugas-tugas itu. Itu pertimbangannya. Kalau kira-kira mampu, pilih itu. Ngasih atau tidak ngasih duit. Itu sebetulnya. Nah, kalau kita sudah demikian, maka kalau sudah demikian akan semakin proporsional kita dalam melakukan aktivitas politik ini. Saya kira gitu. Luar biasa. Ini ada tamu Ini hari ini kita full bicara tentang politik. Jadi memang amazing sekali loh. Jadi siap. Jadi teman-teman istilah nama apa ya? Satu suara itu menentukan nasib kita, nasib semua orang 5 tahun yang akan datang. Jadi kalau kita hanya fokus pada apa yang diberikan sesaat, walaupun memang kita akui bahwa kalau kita dari rumah ke TPS perlu ongkos, perlu biaya, perlu kalau beli sabun dan lain-lain. Tapi apakah seimbang dengan apa yang akan kita dapatkan dengan jumlah nominal kurang lebih 100.000 dengan nasib kita yang 5 tahun yang akan datang? Jadi mungkin itu bisa jadi bahan pemikiran untuk kita semua. Bagaimana mengantisipasi tentang money politik dan bagaimana kita juga bisa memilih berdasarkan memang kita menitipkan ide, gagasan, harapan, perubahan yang bisa mereka berikan anggota dewan yang terhormat itu kepada kita 5 tahun yang akan datang. Jadi dalam artian istilah nama, mari kita lebih bijak lagi dalam memilih karena pilihan kita akan menentukan nasib kita 5 tahun yang akan datang. Tuh. Jadi kembali ya bahwa sebetulnya intinya adalah bagaimana kita mendudukkan pikiran kita, persepsi kita tentang pileg, tentang politik sesuai dengan regulasi yang ada gitu. Karena tidak jarang ya rusaknya tatanan ini juga sebetulnya andil juga dari masyarakat. Misalkan contoh seperti ini, ada anggota dewan, ya dimintai tolong untuk masukin kerja, misalkan baik ke pemerintahan ataupun swasta. Sebetulnya kan itu bukan ranahnya, bukan tugasnya. Itu kan sudah menyalahi etik ya, menyalahi tupoksinya. Tapi ini kan awalnya dari masyarakat, gitu. Nah, kita juga harus bisa memahami itu gitu, secara proporsional. Kadang-kadang kan dewannya, ini dulur saya, saudara saya, teman saya, satu dapil dan sebagainya. Saya nggak enak kalau nggak nolak. Akhirnya kemudian dibawa dan kemudian dia memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya di luar dari tanggung jawabnya, di luar daripada itunya. Nah, ini hal-hal seperti ini juga harus kita perhatikan sebetulnya. Oke. Iya kan, itu kan menjadi tidak sehat akhirnya. Misalkan
Ya banyak terjadi lah. Misalnya dulu, kalau sekarang kan sudah tidak ada ya, menitipkan misalkan dari sukuan di mana dengan anggota dewan. Ya kan? Ada itu. Bukan ada lagi, banyak terjadi. Misalkan menitipkan ini dan itu. Nah itu kan sebetulnya secara tidak langsung dewan legislator sudah mengintervensi kebijakan bupati dalam rangka rekrutmen tenaga kerja dan sebagainya. Tenaga di lingkungan Pemkab ya. Nah itu juga kan kadang-kadang ide itu muncul dari masyarakat. Tolonglah Pak, saya masukkan ini dengan kekuasaan Bapak dan kewenangan Bapak. Padahal kewenangan yang sebetulnya tidak seharusnya. Nah, ini yang kemudian harus kita sadari bersama. Kalau kita ingin sesuatu yang sehat, pemerintahan kita menjadi good governance ya, dan good government gitu, itu harus dimulai dari semua pihak. Tidak hanya satu pihak legislatif atau eksekutif. Kita pun sebagai masyarakat juga harus bisa berkontribusi untuk sehatnya itu gitu. Ya, minimal kita tidak melakukan itulah gitu ya. Begitu juga ketika dalam memilih misalkan Pak, saya sudah beristihad, ini bagus, ini baik, ya sudah saya itu. Terlepas dia nanti gini setidaknya saya sudah memilih berdasarkan rasionalitas. Itu juga sumbangsi Anda yang paling berharga bagi demokrasi kita yang akan lebih sehat. Pertahankan itu. Saya pikir semakin orang berpikir demikian, akan semakin banyak orang yang melakukan itu, maka akan semakin sehat demokrasi kita, semakin bermutu demokrasi kita. Jadi kalau kita nggak mulai dari sekarang dan mulai dari diri sendiri, kapan lagi? Rekio wae kata Ustaz nanti, ya kan? Itu kan tenanawan sih, nggak nanawanan gitu kan. Jadi peran serta dari masyarakat semua sebetulnya itu energi yang sangat luar biasa bagi membentuk demokrasi kita yang lebih sehat. Jadi awal pembicaraan saya adalah kita berbicara mulai dari politik kita atau demokrasi kita yang memang belum sehat. Kita hanya menjalankan prosedural saja kan, milih ini milih itu sesuai prosedur aja tahapan-tahapannya. Tapi secara substansi kan enggak juga. Saya milih caleg ya karena dia ngasih saya duit, ya kan. Saya ikut ke TPS milih sebagainya ya sudah saja gitu tanpa dibekali pengetahuan yang mumpuni terhadap calon yang dipilih misalkan. Nah, ini banyak hal yang harus kita benahi, tapi minimal di sisi pemilih, di sisi masyarakat kita harus sudah mulai rasional dan tahu ranah legislatif, ranah dewan dan ranah pemerintah daerah atau bupati. Ada dua fungsi yang berbeda. Kita sudah tahu, oh berarti ini mah tugasnya teh sina mikir, sina ngomong, lain sina ngabangun got. Tapi jelema ieu saya pilih untuk bisa ngomong, bisa mikir. Gitu kan. Nah, jadi harus relevan dengan tugas-tugasnya. Minimal itu. Kemudian itulah yang dimaksud rasionalitas. Karena pendidikan politik sebetulnya tujuannya adalah merasionalkan pemilih. Tujuannya itu. Semakin rasional masyarakat dalam memilih, maka akan semakin sehat dan semakin bermutu demokrasi itu. Kuncinya itu. Jadi di antara kita semua harus melakukan itu. Partai politik, masyarakat sendiri, pemerintah sendiri harus mengerucut ke dalam titik poin yang sama, mencerdaskan pemilih dengan merasionalkan pilihan. Saya pikir itu yang harus kita lakukan hari ini. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Erok nih. Gitu ya. Jadi teman-teman gini, ada satu hal yang Langa simak Pak. Berarti kan memang sekarang itu kalau kita tadi mengacu kepada yang tadi Pak, artinya seperti ini. Dia punya power, sumber daya uang sebut saja. Dia punya sumber daya jaringan. Dia sumber daya kompeten. Itu kadang satu orang nggak bisa mewakili semua itu. Ada satu juara jaringan, ada satu juara kompeten, ada satu juara uang, ada satu juara lain-lain. Kalau kita paksakan semua kelebihan dalam satu orang, maka nggak akan pernah jadi. Makanya kita perlu adanya koordinasi dan kombinasi dan kolaborasi juga. Cuma satu hal yang pertanyaan besar Langa adalah kalau praktek di lapangan kita hanya fokus kepada orang yang punya uang dan kepada orang yang punya jaringan. Ketika mereka duduk di dewan, maka kan mungkin saja karena mungkin kurang sesuai dengan latar belakang, baik itu secara pendidikan dan lain-lain. Berarti kan ada beberapa, mohon maaf, wakil rakyat kita yang memang belum sesuai berarti sebetulnya Pak. Iya.
Anda bisa lihat ya, kita bisa lihat bagaimana kita bicara Sumedang dari 50 anggota DPRD yang ada, bagaimana latar belakangnya, bagaimana kiprahnya, berapa banyak orang ataupun anggota dewan yang memang lahir dari awalnya sebagai kader partai, murni kader partai. Itu bisa dihitung kan. Kebanyakan memang tokoh-tokoh yang ketika mau momentum pilihan legislatif itu direkrut tiba-tiba oleh partai karena dia punya jaringan, punya uang, karena partai juga sangat berkepentingan untuk meraih suara sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, maka direkrutlah kemudian tokoh-tokoh yang sebetulnya bukan kader partai tok gitu ya. Dia baru nemu setahun atau setengah tahun sebelum pendaftaran. Dia ambil karena dia punya jaringan dan punya uang, kemudian baru disandingkan juga dengan teman-teman yang lain yang sudah selama di partai, dikombinasikan di tiap dapil, kemudian ditawarkan kepada masyarakat. Yang terjadi sekarang itu seperti itu. Nah, makanya ketika ditakdirkan jadi, maka pengetahuan dia tentang kepartiannya juga ala kadarnya. Kepentingan mending kalau dia memang sudah banyak berkiprah di masyarakat. Setidaknya dia tahu problematika yang terjadi di masyarakat. Tapi manakala dia tidak melakukan aktivitas apapun, mungkin pengusaha atau apa gitu, yang tidak bekerja di ranah di sektor publik, ya sebetulnya akan perlu adaptasi yang lebih banyak. Jadi gitu. Jadi justru malah kader-kader yang potensial, yang punya potensi malah tidak jadi, karena kebanyakan aktivis partai itu juga dari sisi sumber daya, uang dan sebagainya masih kurang gitu. Ini persoalan tersendiri bagi partai ke depan gitu. Jadi menyesuaikan pasar lah, jadi pasarnya memang pragmatis ya, akhirnya dipasang orang yang bisa memenuhi itu kebutuhan itu. Betul. Walaupun hanya untuk kebutuhan good looking saja, atau hanya untuk enak didengar saja. Saya mungkin terlalu ekstrim mengatakan ini ya, dan mungkin juga bisa diprotes oleh teman-teman di DPRD atau di partai ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Saya sendiri juga dulu sebagai politisi ataupun misalkan aktivis partai, pengurus partai yang juga kesulitan dalam merekrut orang menjadi caleg. Akhirnya dicokot, jebret. Betul, seperti itu. Nah, jadi itulah yang kemudian terjadi, dan dari mana kita harus memulainya? Saya pikir kita harus melakukan tugas kita masing-masing. Masyarakat harus meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan membenahi mindsetnya, mendudukan pileg dan pilkada secara proporsional sesuai tupoksinya sehingga tidak tertipu. Partai juga harus kemudian juga mengembangkan SDM secara kontinu ya, dan mengembangkan SDM dari saya sih merujuk dari 3 hal tadi ya. Itu kembangkan. Jadi narasi-narasinya juga dikembangkan demikian bagus, kemudian juga SDM-nya juga diperbagus. Itu aja sebetulnya. Makanya benar saya sambungkan dengan Gelora ya. Kenapa saya tertarik dengan Partai Gelora dan kemudian ingin bergabung, karena saya pernah ngobrol dengan Ketua DPW Jawa Barat Pak Haris Yuliana, dan juga pernah mendengar ceramahnya Pak Anies Mata bahwa di kepengurusan Gelora dimanapun itu di seluruh Indonesia, itu kepengurusan bidang itu terbagi 3 klaster. Saya buka saja ya. Pertama klaster pembinaan, kedua klaster penggalangan, ketiga klaster pemenangan. Nah, saya tanya, kenapa begitu? Kemudian dijelaskan oleh Pak Haris. Oh, ini cocok dengan pikiran saya. Apa pikiran saya? Tugas partai itu hanya 2. Tugas utama dan 1 tugas penunjang. Jadi, jangan berpikir banyak hal. Fokus aja ketiga ini. Tugas pertama apa? Dia harus bisa mengembangkan narasi. Kita harus bisa mengembangkan narasi. Narasi itu penting. Karena dia adalah bahan baku gagasan ide sebuah parpol, sebuah partai. Ketika dia berkuasa, maka bahan bakunya narasi itu. Visi misinya dan sebagainya di sini. Dia harus mengembangkan narasi itu sebagai bahan kebijakan dia, bahan program dia, bahan visi misi dia. Itu aja fokus, perbagus itu. Gali semua potensi
bangsa, gali semua permasalahan bangsa, kemudian buat sebuah narasi yang bagus. Itu saja tugas parpol. Karena dia calon pemimpin. Parpol itu menyediakan SDM untuk pemimpin. Yang kedua, pengembangan SDM. Narasi sudah bagus, tinggal membangun SDM yang kompetensinya relevan dengan tugas-tugas tadi. Apa itu? Tugas kedewanan, tugas legislatif, dan tugas eksekutif. Bangun itu. Retorikanya, pengetahuannya, analisis berpikirnya, pengetahuan tentang regulasi, segala macam, persoalan masyarakat yang ngerti. Bangun itu. Cukup itu. Selesai tugas parpol itu. Jadi nggak usah terlalu banyak mengedepankan bakti sosial yang nggak relevan gitu. Itu tugas ormas, tugas pemerintah. Parpol itu dibayar, diadakan untuk itu. Yang ketiga, tugas penunjang adalah pemenangan. Fokus kepada pemenangan. Narasinya bagus, orang-orangnya kompeten. Tapi nggak punya cara untuk menang. Nggak punya strategi untuk memenangkan diri. Ini harus dibuat, software maupun hardware-nya. Infrastruktur partai maupun strateginya. Harus dibangun ini. Enggak. Ya cuma itu aja sebetulnya. Kalau kita, parpol kita fokus ke sana, nggak ada bakal kesulitan memilih caleg, ngangkat caleg, ngerekrut caleg, nggak akan kesulitan karena udah fokus di pengembangan SDM, baik dia struktural maupun keanggotaan. Kalau sudah berkuasa ngapain? Tinggal ini narasinya dia apa, gagasan dia tentang Indonesia apa, tentang Jawa Barat apa, situ, tentang Sumedang apa. Yang ketiga pemenangan, jadi fokus itu. Nah, di Gelora itu 3 klaster itu pembinaan itu untuk mengembangkan SDM. Di situ ada pembinaan SDM, ada pembinaan kepemimpinan. Makanya ada AMI, Akademi Manusia Indonesia, dan Akademi Pemimpinan Indonesia. Klaster penggalangan. Penggalangan itu ada di ranah berkontribusi terhadap ide-ide pemikiran untuk membantu narasi-narasi tadi. Ada petani nelayan, ada kalangan perempuan, ada kalangan pemuda, ada kalangan keagamaan. Itu sebetulnya menggali persoalan-persoalan di komunitas tersebut yang kemudian nanti jadi bahan narasi partai. Itu yang terjadi di Gelora. Kemudian yang ketiga, klaster pemenangan. Dibuatlah strategi-strategi pemenangan politik. Ya, yang tentunya yang serasional mungkin. Tidak hanya mengandalkan uang tadi politik dan sebagainya. Perlu dibuat riset, perlu dibuat kajian, perlu dibuat strategi, konsep dan sebagainya. Jadi itu sebagai fokus saja parpol itu, nggak usah mengerjakan hal lain. Misalkan mengerjakan yang juga nggak relevan lah dengan tugas-tugas parpolnya misalkan. Ya bukan parpol nggak boleh melakukan aktivitas sosial dan sebagainya, tapi itu hanya dalam konteks sosialisasi misalkan, atau dalam konteks pemenangan misalkan. Tugas-tugas itu serahkan ke ormas, serahkan ke LSM, serahkan ke pemerintah secara umum gitu. Karena apa? Karena kita butuh narasi, butuh SDM yang memang membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Di antaranya harus kompeten, harus punya konten, harus punya ide, gagasan, sebagainya, bisa ngomong, bisa mikir, sebagainya. Itu harus dilatih, itu nggak bisa kemudian dilalawarakan kalau bahasa saya pikir gitu. Jadi kenapa saya tertarik, wah ini bisa sesuai dengan alur pikiran saya, kemudian mereka juga melakukan itu, ya udah saya gabung aja, ikut aja, ya mudah-mudahan konsisten gitu. Dan belum ada saya pikir di partai-partai lain yang melakukan ini. Jadi Akademi Manusia Indonesia itu ada kurikulumnya. Selain itu juga ada yang lebih khusus, API, Akademi Pemimpin Indonesia. Jadi di Gelora itu bagi yang mau mencalonkan di eksekutif, bupati, wali kota atau gubernur atau presiden, ataupun yang mencalonkan di legislatif, itu harus lulus dan punya sertifikat API, Akademi Pimpinan Indonesia. Oke. Jadi betul-betul nggak hanya modal tenar, nggak hanya modal uang berarti. Iya. Dan betul selektif berarti sama Gelora itu, Pak. Iya, rekrutmen kita buka seluas-luasnya, tapi nanti kan ada selektivitas di situ. Pengurus kita utamakan ya di tiap level untuk ikut AMI. Nanti kan ada talenta-talenta yang udah terpantau, baru nanti direkomendasikan masuk API
atau siapapun orangnya yang mau kemudian berminat mau ke legislatif itu lewat kita, tapi Anda nggak bisa harus karbitan, harus ikut dulu jenjang AMI dan API-nya, baru nanti setelah punya sertifikat API itu barulah Anda bisa caleg dari kita. Jadi gitu. Jadi saya ini sebuah ikhtiar yang bagus ya, sebuah ikhtiar yang baik yang harus ditradisikan di partai-partai yang lain, di partai-partai manapun seperti itu. Kan itulah tugasnya menurut undang-undang, menurut regulasi perundangan kita seperti itu. Jadi jangan kehilangan fokus gitu. Parpol melakukan tugasnya, negara atau pemerintah melakukan tugasnya, masyarakat juga melakukan tugasnya, elemen-elemen masyarakat lain juga melakukan tugasnya, baik itu ormas, LSM dan sebagainya. Seperti itu kira-kira. Oke, teman-teman, nggak kerasa loh udah 40 menit kita di sini, kita ngebahas politik dari segi general umum. Ya. Yang mana notabene-nya itu Langga sendiri baru mudengnya sekarang loh, dalam artian berarti memang wajib gitu setiap orang itu tahu politik itu apa, pendidikan politik untuk semua orang itu wajib tahu. Karena apa? Kita hidup di politik mau tidak mau kita juga harus paham. Karena apa ya, memang kudu apa fungsi dewan, yudikatif, eksekutif, kemudian juga legislatif, kemudian jadi ketika ada masyarakat yang meminta kepada anggota dewan yang terhormat sumbangan jalan dan lain-lain, secara pribadi mungkin oke, tapi secara institusi tupoksi lebih umum nggak sesuai gitu. Betul. Nah itu sering dilakukan oleh Langga, Pak. Dan mungkin yang Langga tahu juga itu ketika ada suatu hal, jadi kita mengusulkan jalan kepada anggota dewan. Mengusulkannya oke, cuman praktek dan endingnya itu eksekutornya bukan di dewan, tapi di eksekutor, di eksekutif, di pemerintahan daerah. Kalau kita ambil DPRD Sumedang berarti pemerintahan Sumedang. Jadi memang ini semua orang wajib tahu loh Pak. Ya. Semua orang wajib tahu. Dan begini, sebetulnya sah-sah saja orang meminta bantuan ke anggota dewan ya, sah-sah saja. Sebagai pribadi, saya sebagai pribadi meminta bantuan kepada anggota dewan kan enggak. Apa bantuannya? Keperluan pribadi misalkan, sekolah anak. Ya, itu bisa? Ya mungkin ini seperti contohnya ya. Boleh dari pribadi dong, ya sebagai pribadi. Tapi manakala meminta bantuan anggota dewan, ada ranah pemerintahan di situ, itu yang nggak boleh. Seperti tadi memasukkan orang ke unsur pemerintahan atau dulu sukuan misalkan. Ini kan ranahnya bukan ranah dewan. Memang betul pribadi, tapi dia sudah masuk ke ranah publik, kebijakan publik, itu yang nggak boleh. Misalkan contoh, ada minta bantuan ke dewan untuk misalkan masuk pegawai, kemudian tidak membayar rumah sakit. Misalkan contoh, kalau ada programnya oke, silakan. Tapi kalau misalnya mempengaruhi kebijakan itu salah. Kecuali dibayarin oleh anggota dewan. Secara pribadi. Jadi kita harus tahu harus proporsional sehingga tidak rusak tatanan kita. Ya. Gitu kan. Nah, kalau tadi bisa dan memang harus menyampaikan keluhan, jalan saya jelek. Ya. Di jalan kampung saya jelek, tapi harus diingat anggota dewan itu punya hak budgeting, hak anggaran dari APBD kabupaten untuk membiayai objek-objek yang menjadi tanggung jawab dan wewenang kabupaten. Ya kan? Kalau yang saya usulkan jalan desa, nggak pas dong kalau ngusulin ke anggota dewan. Betul. Karena dia punya duitnya APBD provinsi, APBD kabupaten untuk membiayai objek-objek yang menjadi kewenangan kabupaten. Kalau di tempat saya ada jalan kabupaten, baru saya ngomong tepat itu, Pak Dewan, asa 3 tahun ayeuna can aya ya perbaikan jalan, tolong dong perbaiki. Itu nggak harus pakai proposal, karena itu jalan kabupaten tinggal ngomong Anda jebret, nanti dianggarkan. Dia kan punya anggaran sebetulnya, punya hak budgeting, dia bisa bareng-bareng mengusulkan dan membicarakan dengan bupati, atau dia punya hak alokatif biasanya ke situ kan. Itu baru proporsional sesuai tupoksinya gitu. Jadi nggak bisa gang misalkan ya, tolong ini ya, paling dari pribadi. Kalau dari pribadi
Ya nggak bisa kita minta gangnya 5 jutaan, gangnya 12-30 jutaan, dikasih 500.000 atau 1 juta. Ya jangan marah, karena itu pribadi. Oke, Iya kan? oke, siap. Karena itu objeknya objek desa atau jalan RW atau jalan apa. Gitu. Jadi harus proporsional gitu loh. Itu yang kemudian terjadi kekacauan persepsi dari masyarakat terkait dengan hal seperti itu. Nah, jadi anggota dewan kan kadang-kadang, waduh saya nggak mau ngecewain nih, gimana caranya kan gitu. Kemudian dari mana, ya udah pasal gitu. Nah, jangan juga kita berkontribusi negatif terhadap demokrasi kita ini. Jadi begitu Pak, ya teman-teman sekalian. Jadi kita harus tahu proporsinya gitu. Nah, makanya setiap saya reses, dulu kan ada reses ya. Jadi anggota dewan itu setiap 4 bulan sekali turun ke dapilnya, bertemu dengan pemilihnya, konstituen, kemudian menggali aspirasi. Nah, dari aspirasi itu banyak keluhan. Saya mencatat keluhan itu tiga klaster. Ya, apakah keluhan itu harus ditindaklanjuti oleh peraturan, ataukah keluhan itu harus ditindaklanjuti oleh pengawasan, apakah keluhan itu ditindaklanjuti oleh penganggaran. Misalkan begini, saya pernah dulu reses di Desa Narimbang, Kecamatan Congyeang. Oh, Narimbang teh. Di deket Tampomas itu. Kaki gunung Curug. Ya. Kaki gunung Tampomas. Mereka ulama ustadz pada waktu itu cik atuh pangnyieunkeun perda di Sumedang, peraturan supaya ngelarang anjing berkeliaran, hewan berkeliaran. Ya. Anjing naon lah, karena najis, kadang kan religius ya. Oke, saya catat. Itu harus ditindaklanjuti oleh legislating, peraturan. Nah, tapi saya berpikir lagi, apakah harus sebuah kabupaten, apa cukup di Perdes? Di internet desa. Di internet desa, saya katakan itu. Kalau mau cepet Perdes. Kalau mau Indonesia Sumedang harus Perda memang. Oke, saya ambil dulu itu. Saya catat. Saya nanti akan sampaikan. Yang kedua, Pak, jalan kabupaten iya teh Narimbang teh. Tolonglah misalkan ini itu berarti budgeting tuh. Ya kan? Harus ditindaklanjuti oleh budgeting, penganggaran. Tapi ada juga yang keluhan berupa begini. Pak, saya nyen KTP di bulan Januari, akhirnya bulan Desember, can bener wae, can katampi wae, kumaha eta? Berarti itu pengawasan. Cek and recheck ke yang bersangkutan, ke dinas bersangkutan terkait. Bagaimana ini proses pembuatan KTP? Kok lama sekali? Ada apa? Masalahnya apa? Nah, itu pengawasan. Gitu. Jadi kita harus di prem otak anggota dewan itu harus seperti itu. Ketika dia mau ada masyarakat mau menyampaikan, kita harus bilang, ini tugas saya di budgeting, legislating, apa controlling, kontrol, penganggaran, apa peraturan legislatif. Itu. Terus yang kedua, Pak tolonglah jalan legok Tomo itu kan jelek Pak di daerah Pasehnya misalnya. Tolong perbaiki. Nah, kita ingat, maaf Bapak, akan saya sampaikan itu. Tapi itu jalan bukan kewenangan kabupaten. Itu kewenangan pusat karena jalan nasional. Tapi akan saya sampaikan ke Pak Bupati untuk dialurkan ke sana. Jadi proporsional, sesuai tupoksi dan kewenangannya gitu. Nah, kalau kita sudah berpikir rapi seperti itu, akan efektif usulan kita. Kenapa kita usulan nggak pernah ditanggapi, nggak pernah ada realisasi? Karena mungkin kita masih tidak teratur. Pak musola. Saya udah ngajuin ke dewan ini, nggak pernah ditanggapi. Musola RW. Ya nggak bisa dia ngeluarin anggota DPR dana dari APBD yang tiba-tiba ke situ. Harus dari bantuan sosial dan sebagainya. Mungkin ke bupati ya harus ceritanya diteruskan gitu ya, meneruskan ini. Atau dari pribadi. Boleh sanggup semuanya silakan. Atau mau 100.000, 1 juta, jangan marah atau itu pribadi. Saya pikir persoalan-persoalan seperti ini harus ditata rapi dan harus diklarifikasi secara proporsional gitu, sehingga masyarakat juga jadi tahu, dewan juga jadi tahu, dewan juga jadi terbantu dalam sukses. Maaf, saya bukan berarti di pihak dewan ya, enggak. Kita berbicara tentang
regulasi ya tentang situasi dan memang yang aturannya memang seperti itu. Saya pikir begitu Pak Kang Langga. Amazing banget, teman-teman. Hari ini kita satu SKS ya Pak ya? Dua? Dua SKS mungkin ya. SKS. Makanya sambung dengan yang tadi mungkin bisa sampai 5 sampai 6 SKS. Karena sekali lagi teman-teman ini Pak Ermina seorang dosen yang mana berhubungan erat langsung dengan kebijakan publik, pemerintahan desa, manajemen, MSDM. Jadi dan juga plus ditambah dengan pengalaman real nyata selama 4 tahun, 3 tahun Pak Ades. Desa 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah menjadi kepala desa dan 2 periode berarti kurang lebih 10 tahun menjadi anggota dewan di DPRD Sumedang. Komisi apa dulu Pak? Komisi D, Komisi Pembangunan, dan Komisi A, Pemerintahan. Pemerintahan. Berarti memang ini mah udah pengalamannya. Tadi ditambah dengan akademisi sebagai seorang dosen juga, pengajar juga. Jadi apa yang disampaikan oleh guru kita hari ini, Pak Ermi, itu real nyata yang memang harus kita terapkan bersama. Karena nggak cukup hanya kita merubah di satu bagian, tapi perlu kita rubah di semua bagian. Dan itu perlahan kita akan bangun dengan cara kita akan lebih banyak di pendidikan, di peningkatan kualitas rekrutmen kita berhubungan dengan Partai Gelora. Artinya apa? Anu ka Gelora teh lain ukur boga beungeut tunggul gitu Pak. Lain boga loket tunggul, tapi memang betul-betul berkompeten. Plus juga memang dididik untuk bisa menjadi seorang public figure yang benar-benar karya, bukan hanya sensasi. Ya luar biasa sekali, dan semoga ini menjadi tolak ukur bagi teman-teman semua bahwa pendidikan itu bukan hanya di sekolah, pendidikan bukan hanya di kampus, pendidikan bukan hanya di satu milik seseorang, enggak. Pendidikan itu milik bersama, milik semua orang, bisa di YouTube juga, dan nanti spesial ada Pangraksa Institute yang mana kita akan belajar full tentang bagaimana seharusnya politik dan berpolitik itu. Ya, luar biasa Pak. Ya teman, saya juga memberikan sebuah motivasi atau advice ya ke teman-teman muda terutama. Pertama, jangan takut untuk terjun ke dunia politik. Bahwa politik itu adalah sangar, jahat, kotor dan sebagainya. Harus kita hapus image itu. Justru malah di politik ini memerlukan berbagai macam disiplin ilmu. Ya, ilmu kesehatan, pendidikan, manajemen, politik sendiri dan sebagainya. Maka barang siapa yang Anda yang punya kompetensi di bidang itu, maka masuk itu akan ikut mewarnai dan menambah mutu politik kita. Karena politik ini adalah otaknya kehidupan kita. Coba kita lihat mana keputusan dalam kehidupan sosial kita, sosial masyarakat kita yang lepas dari urusan politik. Nggak ada. Harga pertalite misalkan, harga bahan makanan pokok dan sebagainya, itu kan keluar dari hasil keputusan politik di eksekutif maupun di legislatif atau dua-duanya. Ya kan? Nah, maka tidak ada ranah-ranah yang tidak dimasuki oleh aktivitas politik sebetulnya, termasuk pendidikan. Maka ketika semakin banyak orang yang punya kompetensi ke dunia politik, itu diharapkan dunia politik kita akan makin bermutu. Jadi yang saya ingin katakan, yang ingin saya ceritakan adalah politik kita politik pikiran. Artinya dunia politik kita itu ada strategi, konsep, teori dan sebagainya. Jadi aktivitas politik kita tuh harus ada teorinya, harus ada konsep yang jelas, harus punya strategi yang jelas dan sebagainya. Karena justru apapun yang terjadi di kehidupan masyarakat kita lahir dari keputusan politik. Sangat naif atau sangat miris ketika keputusan politik itu tidak berdasarkan teori, ilmu, wawasan dan kompetensi yang memadai kan. Ya kan gitu. Contoh misalkan ketika membahas RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah.
itu dibahas bersama antara pemerintah, bupati dengan DPRD. Nanti produk politik berupa RPJMD. Ketika kita dewan memilih membahas itu, kemudian kita tidak punya pengetahuan yang cukup terhadap materi-materi itu, terhadap substansi persoalan di RPJMD, kan sangat memalukan gitu. Kita tidak punya daya pikir, daya analisis, sumbang saran dan sebagainya. Nah, ketika orang yang kompeten di bidang sosial, di bidang kesehatan, itu kan memberikan kontribusi di situ. Jangan begitu, harusnya begini. Coba gini, menurut saya gini. Itu yang harus dilakukan. Maka akan semakin bermutu kualitas itu. Nah, jadi ayolah teman-teman muda sekalian, tuntut ilmu sebanyak-banyaknya, tuntut pengalaman, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, kemudian berkontribusi di salah satunya adalah di legislatif gitu. Jadi jangan dipikir jadi menak gitu. Tapi ini justru kerja yang harus memerlukan meras otak. Anda bisa masuk dari partai manapun, ya, nasionalis, partai agama, semua nggak silahkan, gitu ya. Masuk ke situ, kemudian bagaimana Anda memanage diri, menempa kemenangan politik dan sebagainya, kemudian sudah jadi, baru Anda kontribusikan ilmu Anda. Atau tidak mau ke dewan, saya mau di partai politik saja, silakan. Itu kenapa saya sampai sekarang di akademisi juga, di dewan juga, di partai politik juga. Karena begini, akademisi itu hanya akan tumpul jika ide, gagasan, teorinya hanya sebatas disebarkan di kelas. Tapi begitu di partai politik, dia lebih real, mempengaruhi kebijakan, mempengaruhi dan sebagainya. Apalagi dia masuk ke dewan. Gitu. Nah, sekarang kenapa di politik? Politik juga harus punya konten, punya teori. Dari mana? Dari akademisi, dari bangku-bangku kuliah, bangku-bangku pembelajaran. Harus ada kontennya, harus ada teorinya, harus ada strateginya, harus ada dasarnya. Maka disinilah, jadi ini lebih ke wacana, ini lebih ke konkret. Perpaduan itu kemudian dunia saya sekarang di akademisi dan di politik itu alasannya. Politik harus dibangun oleh pikiran, politik harus dibangun oleh konsep strategi yang teori dan yang jelas gitu. Nah, kalau kita diam aja juga tidak bisa konkret, hanya mengajarkan di kelas-kelas saja, tidak berefek terhadap lingkungan yang lebih luas. Saya pikir gitu. Jadi saya jujur ya, saya sebetulnya tidak punya orientasi lagi di legislatif, sudah cukup lah kemarin. Cuman saya ingin memberi sedikit membantu teman-teman muda, teman-teman yang lain untuk sok dorong ke legislatif, sok dorong ke eksekutif dengan pengalaman, dengan ilmu yang saya miliki. Gitu. Jadi gitu, latar belakang saya aktif di Partai Gelora itu adalah seperti itu. Ingin membangun demokrasi yang lebih kuat, lebih substansi dan lebih sehat melalui partai politik. Kira-kira itu, Bung Langga. Oke, luar biasa. Teman-teman, kita nggak kerasa loh. Kita nggak kerasa udah hampir 1 jam. Kita dari mulai azan asar, hingga sekarang azan maghrib. Thank you luar biasa pisan telah berbagi ilmu yang sangat amazing sekali. Wajib kita semua ketahui dan kita pahami. Teman-teman, tadi mungkin closing statement Pak ya? Statement dari Pak Ermi kepada kita semua. Plus juga mungkin ya teman-teman, saya pribadi mengundang apapun konten saya di YouTube itu adalah debatable. Teman-teman boleh mendebat, boleh mengkritik, boleh mau komentar, tidak akan saya matikan kolom komentar. Silahkan teman-teman. Plus juga karena ini agar berimbang Pak ya, agar berimbang, saya pribadi mengundang siapapun, baik itu anggota dewan yang terhormat, masyarakat, ormas, siapapun itu yang ingin menyampaikan aspirasi, yang ingin ngobrol dengan saya pribadi, saya tidak akan menutup siapapun itu. Silahkan langsung hubungi saya, semua ada di kolom deskripsi. Jadi saya terbuka untuk semua kalangan apapun yang ingin masuk di konten saya di YouTube saya. Plus juga mungkin ini Pak terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman dewan, kemudian juga teman-teman yang seangkatan, yang kita luar biasa loh. Jadi kita kan melihat ya, Fahri Hamzah, Bung Fahri Hamzah, Adiana Pitupulu, kemudian Budiman Sujatmiko, kemudian juga
Fadlizon, Papa Fadlizon dan teman-teman semua, yang kita bisa lihat mereka hanya tertipik, kita sekarang melihat saksi orang yang pada waktu itu ikut serta juga, Pak. Iya. Jadi akhirnya penasaran kita terjawab bahwa siapapun di luar sana adalah orang biasa di dalam rumah. Jadi hari ini saya luar biasa sekali berkesan karena sekali lagi teman-teman dengan Pak Ermi ini betul-betul kita ketemu di Facebook, betul-betul ketemu di Facebook. Saya nggak nyari latar belakang beliau seperti apa dan kagetnya itu adalah Kades termuda usia 26 tahun lebih sedikit. Anggota DPRD 2 periode. Dan harusnya teman-teman saya undang beliau di tempat-tempat yang luar biasa. Cuman udah gak di rumah aja luar biasa. Plus juga yang tadi masang lampu. Saya pasangin gak yang nyiapin payung. Jadi uniknya luar biasa di sini semua perlengkapan ada. Jadi luar biasa. Plus juga mungkin gini Pak, kebetulan tadi Pak Ermi ajak kita untuk ke Milda House, sebuah cafe yang unik luar biasa di Gang Ojon Pak ya. Gang Ojon. Itu mungkin the next season mungkin segera atau mungkin Bapak santai sambil nunggu persiapan channelnya Pangraksa Institute, kemudian juga mungkin Ermi Triaji Official dan lain-lain. Kita tunggu sambil kita tunggu momen itu. Jadi the next kita akan collab lagi di mungkin tempatnya kita akan di Milda House sambil kita ngopi dan juga promo tempat. Bapak, thank you luar biasa Pak. Ada terakhir Pak ingin sampaikan? Saya pikir cukup ya. Mudah-mudahan Anda bisa pantengin terus di YouTube Langga ini. Banyak hal yang bisa kita ini kan. Siap. Terima kasih juga Pak. Pak Ermi telah mendukung saya untuk Langga Cari Mertua dan Langga Balik Kanan. Jadi teman-teman yang belum mendukung, yuk sama-sama kita bantu, saling bantu. Luar biasa sekali. Teman-teman terima kasih telah menyaksikan acara yang luar biasa ini ditemani dengan gestar yang luar biasa. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Apapun itu saya terbuka, silahkan. Alamat saya, nomor HP semuanya di bawah. Kita kumpul, kita ngobrol, kita buat video. Yang saya dan Pak Ermi ini yang tadi sampaikan itu debatable. Teman-teman boleh mendebat, boleh komentar, boleh apapun itu silahkan. Nanti kita buat video bebarengan. Pak, thank you. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ngobrol pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amazing, adan ke adan loh Pak. Cek.